Malapit na, malapit. Hindi ko naman kailangan maging sigurado. Oke, daon nih. Atau cakap ya? Pernikahan yang tak diduga. Gimana enggak? Sepasang ABG muda ini harus menikah lantaran gapleh dorong atau bahasa kerennya di-RT-keun setelah mereka berdua bertemu di sebuah klub malam. Masalahnya, si wanitanya udah tunangan nih cuy. Kok bisa hal ini terjadi? Dan inilah dia Can't Help Falling in Love. Scene awal memperlihatkan seorang pria muda kasep pisan bernama Dos yang hari itu lagi kondangan ke acara pernikahan sobatnya yang merupakan wali kota. Mami, kuno ko kayo. Datang pula seorang wanita cantik imut-imut bernama Gabriela yang karena kecantikannya membuat Dos tertarik di pandangan pertama. Selepas acara kondangan itu, Dos pergi clubbing bersama teman-temannya. Begitupun Gabriela. Mereka semua bersenang-senang ditemani minuman cap kakek tua dan diiringi musik kangen band yang membuat malam semakin menggelora. Hingga saat naik-naiknya, Dos kebelet dan pergi ke toilet. Tanpa diduga, Gabriela yang udah kelayangan juga kebelet dan salah masuk toilet. Meskipun telah diperingatkan Dos, Gabriela acuh saja dan setelah pipis itu, terlihat Gabriela sangat tak nyaman dengan sepatu high heels-nya. Okay, ako na. Miss. Ang haba. Lantas, Dos pun membantu membukakan sepatu Gabriela. Tapi ekspresi Gabriela kayak yang anu ya, padahal kan cuma dibukain sepatu. Tapi dasarnya emang sama-sama koplak dan lagi kelayangan juga. Mereka berdua pun malah cengengesan bareng tuh. Huwag kang malikot. 1 tahun pun berlalu, kita lalu diperlihatkan Dos yang di kesehariannya bekerja sebagai tour guide dan seringkali nganterin para bule-bule healing. Sementara Gabriela sendiri adalah seorang wanita karir sukses yang sebentar lagi akan naik jabatan. His travel blog gives us a daily. Good morning. I'm Gab de la Cuesta. Meskipun kedua orang tuanya telah bercerai, dia hidup bahagia bersama ibu dan adik-adiknya. Dia juga punya pacar ganteng bernama Jason yang bekerja sebagai pengacara di New York. Walaupun telah 6 tahun LDRan, hubungan mereka tetap harmonis dan bahkan Jason bela-belain pulang dari Amerika buat ngelamar kekasih hatinya itu yang tentunya langsung diterima Gabriela. Singkat cerita, di suatu pagi Gabriela kaget setelah menerima surat yang menyatakan sebuah pernikahan resmi antara dia dengan Dos. Dia lantas teringat kejadian tahun lalu saat mereka di klub. Kita pun diperlihatkan flashback malam itu di mana memang kondisi mereka saat itu sangat mabuk. Pwede niyo marry na. Nah, teman-temannya Gabriela pulang duluan, lalu Dos membawa Gabriela duduk di meja mereka. Di situ ada Pak Wali Kota dan temannya bernama Nilo. Mereka berempat bersenang-senang sampai akhirnya di situ Dos bercanda dan melamar Gabriela. Karena kebetulan Pak Wali Kota di situ dan punya kewenangan menikahkan orang, dia lalu mengesahkan pernikahan tersebut dan begitulah kejadiannya. Miss? Gabriela lalu menemui Dos dan memintanya membatalkan pernikahan mereka dikarenakan mereka dalam kondisi gak sadar. Tanpa keberatan, Dos menyetujui permintaan Gabriela dan akan membantunya. Beberapa hari kemudian, Gabriela kembali menemui Dos yang sedang bekerja dan memintanya mengurus dokumen pembatalan pernikahan. Menariknya, sebelum pergi, si Gabriela ini malah salfok dan nampaknya sedikit kesengsem pada Dos saat melihat bodinya yang begitu atletis. Hindi kita titigilan hanggat hindi tayo nakakapag-usap. Lalu, sesampainya di KUA, si petugas memberitahu jika ingin membatalkan pernikahan itu harus ada saksi yang menandatangani dan menyatakan bahwa mereka menikah dalam keadaan mabuk. Sialnya, sang wali kota telah meninggal, sementara satu teman lainnya yaitu Nilo juga mendadak menghilang selepas meninggalnya Pak Wali Kota. Paul nga lang siya kasi nga sabi ninyo lasing kayo no
Sinabi ko na sa'yo noon, wala akong panahon para... Karena kesulitan menemukan Nilo, jadi jalan terakhir yang harus mereka tempuh ialah melalui perceraian. Tapi masalahnya untuk mengabulkan sebuah perceraian, pengadilan butuh alasan yang kuat agar permintaan tersebut dikabulkan. Maka dari itu, Gabriela membuat list apa-apa saja alasan yang tepat agar mereka bisa bercerai, mulai dari mencoba membuat Dos seolah-olah impoten alias burungnya nggak hidup. Dan bahkan Gabriela sendiri berpura-pura sakit jiwa demi dikabulkannya perceraian mereka. Kailangan mo i-text sa akin araw-araw. Kailangan... Akan tetapi, semua usahanya itu gagal total. Hingga mereka pun makan siang di sebuah kafe dan secara gak sengaja bertemu dengan ibu Gabriela. Mereka pun panik dong, dan Gabriela mengatakan jika Dos adalah kliennya. Tak berapa lama kemudian, si petugas KUA juga berada di sana dan menyapa mereka berdua. Gabriela benar-benar sangat takut ketahuan, dan ketika lagi panik-paniknya itu, Dos tiba-tiba pingsan dan terjatuh ke lantai. Kilala ko na ba siya? Client. Good morning po. Attorney Langit po. Melihat hal itu, sang ibu lantas menyuruh Gabriela untuk memberikan nafas buatan, dan Gabriela pun mau tak mau memompain udara ke Dos lewat cungapnya. Di malam harinya, Dos dan Gabriela rupanya sama-sama kepikiran soal kejadian siang tadi. Keduanya gelisah dan tak bisa tidur. Bahkan keduanya ingin nge-WA, tapi batal karena malu dan akhirnya menahan rasa rindu mereka masing-masing. Beberapa hari setelahnya, entah dapat wangsit dari mana, Gabriela merencanakan sesuatu demi perceraiannya, yakni berpura-pura menyukai sesamanya, atau kacang makan kacang nih bos. Namun, lagi-lagi rencana mereka gagal, dan parahnya saat itu, Sedan Gada razia oleh polsek setempat, dan Dos beserta Gabriela malah dibawa ke kantor dengan dugaan telah memproduksi film bercocok tanam. Huli kayo! Pagkawakin porno! Hindi ako pwede makulong! Merasa capek dengan ide konyol dari Gabriela, ditambah lagi mereka hampir saja masuk penjara, Dos menggerutu dan mengatakan jika dia terlalu banyak membuang waktu dan sehingga pekerjaannya terbengkalai. Gabriela pun menangis saat kejadian di polsek itu. Lalu dia mendapat telepon dari atasannya yang ternyata dia lupa jika hari itu ada rapat dengan kliennya. Alhasil dia pun dimarahi habis-habisan dan bahkan diskor selama 1 bulan ke depan. Take a month off. Merasa bebannya terlalu berat untuk dipikul sendirian, dia akhirnya menceritakan semua kebenarannya pada Jason, tunangannya. Tapi sayangnya, sinyalnya keputus dan saat terhubung kembali si Jason malah sibuk sama kerjaannya daripada dengerin curhatan tunangannya itu. Singkat cerita, Dos kembali menemui Gabriela dan minta maaf atas perkataannya yang dianggap terlalu kasar tempo hari. Untuk menebusnya, dia mengajak Gabriela jalan-jalan dan menghiburnya seharian. Hubungan mereka pun jadi semakin dekat setelah ketawa-ketawi bareng. Hingga saat hendak pulang, tiba-tiba Dos mendapat kabar tentang keberadaannya Nilo yang sekarang berada di Thailand. Try niyo po yung mga sampers namin. Cake! Pwede ba naman kitang samahan, di ba? Nag-text sa akin, kilala daw niya si Nilo at nasa Cebu daw siya. Alam ko yung argaw. Nilo pun menawarkan diri untuk dapat mengantar Gabriela mencari Nilo di Thailand. Terlebih, dia punya saudara yang tinggal di sana dan telah mengetahui medan di Thailand. Sesampainya di sana, mereka langsung cari Oyo untuk beristirahat. Dan di malam harinya, Gabriela melihat Dos yang terlihat murung dan seakan tengah menghadapi masalah. Bella, bili muna ako ng torta. Oy, libre mo ako. Saudara Dos lantas menjelaskan jika Dos sudah membatalkan banyak kali pekerjaan karena harus menemani Gabriela ke sini. Mendengarnya, dia merasa sangat bersalah. Jadi untuk membalas budinya, Gabriela meminta Dos dan saudaranya menjadi tour guide pribadinya, tentunya dengan bayaran mahal. Meskipun awalnya menolak, Dos akhirnya menerima tawaran itu karena kebetulan dia juga sedang cukup kesulitan ekonomi. Misis ko, aga-aga, you're fine lang yun. Joke lang. Hindi, hanap mo na yung panghabang buhay mo. Seperti pepatah yang bilang, sambil menyelam minum air, mereka memanfaatkan waktu untuk mencari Nilo sembari mengunjungi tempat-tempat indah yang berada di sana. Tempat-tempat menakjubkan dan indah tersebut membuat Gabriela terpukau dan berencana untuk menjadikan Thailand sebagai tempat bulan madunya selepas menikah nanti. Pwede gawin ka mga bisita mo para maramdaman din ito.
Hubungan Dos dan Gabriela pun semakin dekat, bahkan saling jatuh cinta satu sama lain. Akan tetapi, keduanya masih menahan dan saling gengsi untuk mengungkapkannya. Malam harinya, Dos melihat Gabriela baru saja video call dengan tunangannya. Di situ, Jason tidak begitu setuju dengan tempat-tempat yang disarankan oleh Gabriela untuk mereka bulan madu nanti. Yes, bud. I don't think this would be a good idea, bud. Remember? Dos pun belak-belakan dan mengatakan sebaiknya Gabriela berpikir kembali untuk menikah dengan Jason dan menyarankan untuk mencari pasangan lain yang tulus mencintai dan pengertian padanya. Karena akan sangat disayangkan jika di kehidupan pernikahan hanya diisi dengan pertengkaran. Gab, may chance pa naman eh. Keesokan paginya, Gabriela berjalan-jalan di pantai dan secara tidak sengaja melihat Dos memeluk seorang wanita. Gabriela pun tampaknya kesal dan pergi dari sana. Ternyata wanita itu adalah Nilo dan terungkaplah fakta jika di malam saat di bar itu, si Nilo ini ternyata adalah pacar simpanan Pak Wali Kota dan mereka adalah pasangan yang doyan adu pedang alias laki ketemu laki. Kayo ni Mayor. Kung nalaman ko lang noon pa lang. Maka dari itu, setelah mendengar Pak Wali Kota telah meninggal, Nilo mengasingkan diri akibat stres ditinggalkan Pak Wali Kota sendirian. Pas malamnya, sikap Gabriela berubah 180 derajat. Muka asem, ngobrol secukupnya, dan sikap jutek membuat Dos bertanya-tanya. Dia pun tersadar jika Gabriela cemburu buta saat siang tadi melihat Dos dan Nilo berteletabis di pantai. To go back to Manila kasi marami pa akong kailangan ayusin for the wedding. Nagsiselos ka ba, Gab? Dari sana dia yakin Gabriela juga mencintainya. Akhirnya, Dos menyatakan cintanya pada Gabriela dan membuat hati Gabriela berdebar sangat kencang. Dan saat akan padu cungap, tiba-tiba Gab? Zach, wait! mata-mata Jason menangkap basah Gabriela dan Dos yang telah main belakang. Gabriela yang panik lantas berkemas dan berniat pulang karena tak mau hubungannya dengan Jason rusak. Bersamaan dengan itu, Nilo datang dan menjelaskan semuanya. Dia juga memberikan surat kesaksian untuk Gabriela bawa ke pengadilan nanti. Nah, di sini Gabriela baru tahu dan semakin kesal pada Dos karena dia tidak memberitahu mengenai Nilo dari awal padanya. Muna magsabi kay Dos. Kaya yung nagkausap kami kanina. Siya yung kasama mo kanina. Lalu, saat Gabriela akan pergi, tiba-tiba Dos pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Terungkaplah fakta jika si Dos ini mengidap penyakit pembuluh darah pada otak. Mendengar hal tersebut, Gabriela pun sangat sedih dan prihatin padanya. Saat terbangun, Dos berkata jujur tentang segalanya. Dia juga menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Di pertemuan pertama mereka waktu itu adalah hari di mana Dos mengetahui penyakitnya. Dia merasa iri dengan orang-orang yang bisa menikah dan punya masa depan, dan berharap menemukan wanita yang bisa menghabiskan waktu bersamanya meski tidak lama. Kung pinuno ko yung buhay ni Jason. Umattend pa nga ako sa pakasal ni Luis nun eh. Maka dari itu, saat malam mereka bertemu di klub, Dos langsung jatuh cinta pada Gabriela. Tapi dia tahu itu tidak mungkin karena mereka sedang mabuk, namun takdir berkata lain, di mana mereka kembali dipertemukan setahun kemudian. Dari sanalah Dos yakin jika Gabriela ini adalah jodohnya dan bertekad untuk tak melepasnya. Sampai saat ini dia tidak mau operasi karena takut dan tidak berani, namun bertemu Gabriela menjadi alasan yang kuat untuk dia bertahan hidup. Akan tetapi dia tak memaksa Gabriela untuk menikahinya karena dia tahu umurnya tidak akan lama lagi. Dahil hindi ko kaya ibigay yung habang buhay na kailangan mo. Dos selalu meminta maaf karena membuat masalah sehingga pernikahan Gabriela dan Jason berantakan. Dia pun berharap Gabriela bisa bahagia dengan apapun pilihannya. Seketika, Gabriela menangis dan saat kembali ke rumah, dia dimarahi habis-habisan ibunya yang malu dengan apa yang Gabriela lakukan. Namun, berkat semua kejadian ini, dia menyadari jika hatinya telah dimiliki Dos dan langsung meminta ibunya membiarkan dia untuk kali ini saja menentukan pilihannya sendiri. I'm sorry if you think I fail you. Dia
Dia juga menelepon Jason dan membatalkan pernikahannya yang sudah mereka rancang dari jauh-jauh hari demi Dos. Berdasar itulah, Dos memberanikan diri untuk melakukan operasi dan berkeinginan kuat untuk bisa pulih dan hidup bahagia bersama wanita yang dicintainya. Handa na ako. A good decision. You'll be fine. Operasi pun dilakukan dengan hati deg-degan dan waktu pelaksanaan yang cukup lama. Akhirnya operasi pun selesai. Dan seperti ending-ending sinetron emak-emak di Indosiar, pada akhirnya film pun ditutup dengan Dos dan Gabriela yang tampil anggun dan cantik dengan baju pengantin mereka masing-masing dan hidup bahagia selamanya. Dan film pun tamat. Oke, itulah dia alur cerita film Can't Help Falling in Love. Terima kasih bagi sobat-sobat Dickson yang masih stay sampai akhir. Oh ya, bagi rekan-rekan yang mau request film juga boleh banget nih. Tinggal tulis aja di kolom komentar ya. Bang Dickson beserta seluruh jajaran dan tim pamit. Sampai ketemu lagi di review film selanjutnya. Dan amigos, lagedos, permios, ngaleos.